GCS adalah sebuah metode yang digunakan untuk menilai tingkat kesadaran pasien yang mengalami kejadian darurat medis. Terdapat 3 aspek yang akan dinilai pada GCS, yaitu kemampuan pasien dalam membuka mata yang disingkat dengan E, yang kedua berbicara yang disingkat dengan V, dan yang ketiga bergerak yang disingkat dengan M. Masing-masing aspek memiliki tingkatannya sendiri, yang dinilai dari angka 1 untuk tidak ada respon, hingga nilai maksimal 4 untuk membuka mata, 5 berbicara, dan 6 bergerak. Kemudian dari 3 aspek tersebut dijumlahkan sehingga menghasilkan nilai GCS. Respon membuka mata atau E, eye respon, yaitu nilai tertinggi 4. Poin 1, tidak membuka mata sama sekali meski sudah memberi rangsangan. Poin kedua, membuka mata setelah diberikan rangsangan pada ujung jari. Yang poin ketiga, membuka mata setelah memberikan rangsangan, suara atau perintah. Poin keempat, membuka mata tanpa diberikan rangsangan atau spontan. Berikutnya yang kedua, respon berbicara atau verbal respon. Nilai tertinggi ada 5. Poin pertama, tidak ada suara yang jelas meski sudah diberikan rangsangan. Poin kedua, mengerang. Poin ketiga, mengeluarkan kata-kata dengan jelas. Poin keempat, orientasi tidak baik atau tampak bingung tetapi komunikasi jelas. Poin kelima, orientasi baik, dapat menyebutkan nama, tempat, dan tanggal. Yang ketiga, respon bergerak atau motorik respon. Nilai tertinggi ada 6. Poin pertama, tidak ada gerakan lengan atau tungkai meski sudah diberikan rangsangan. Poin kedua, ekstensi atau mengangkat siku tangan. Poin ketiga, bergerak melipat siku tangan namun gerakan tidak normal. Poin keempat, gerakan melipat siku lengan dengan cepat namun gerakan kurang normal. Dan poin kelima, mengangkat tangan di atas klavikula atau tulang leher dan bahu setelah diberi rangsangan pada kepala dan leher. Dan yang terakhir poin keenam, mematuhi 2 perintah berbeda. Berikutnya, nilai dari masing-masing aspek akan dijumlahkan untuk mengetahui GCS pasien. Misalnya, total nilai yang didapatkan adalah 10. Maka petugas kesehatan akan menulisnya dengan kode GCS 10 atau E3, F4, dan M3. Pasien yang mendapatkan nilai GCS 15 berarti memiliki kesadaran maksimal. Sementara itu, pasien yang memiliki nilai GCS 3 dapat dikatakan koma atau meninggal. Pasien dengan nilai GCS 4 bisa dikatakan mengalami semikoma. Semikoma merupakan penurunan kesadaran yang sering terjadi atau yang terjadi ketika pasien tidak bisa memberikan respon terhadap rangsangan verbal dan tidak dapat dibangunkan sama sekali, tetapi masih memberi refleks kornea dan pupil yang baik. Berikutnya tingkat kesadaran. Yang pertama, compos mentis atau conscious, yaitu kesadaran normal, sadar sepenuhnya, dapat menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Berikutnya apatis, yaitu keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan sekitarnya, sikapnya acuh tak acuh. Yang ketiga, delirium, penurunan tingkat kesadaran seseorang yang disertai kekacauan motorik dan siklus tidur bangun yang terganggu. Pengidapnya akan tampak gelisah, kacau, diorientasi, dan merontak-rontak. Berikutnya somnolen, yaitu kondisi yang ditandai dengan mengantuk yang masih dapat dipulihkan bila ada rangsangan. Namun saat rangsangan dihentikan, orang tersebut akan tertidur lagi. Pada somnolen, jumlah jam tidur meningkat dan reaksi psikologis menjadi sangat lambat. Berikutnya ada soporous atau stupor, yaitu keadaan mengantuk yang dalam
pengidapnya masih bisa dibangunkan dengan rengsangan kuat, namun mereka tidak terbangun sepenuhnya dan tidak dapat memberi jawaban verbal yang baik. Pada soporus atau stupor, refleks kornea dan pupil baik, tetapi BAB dan BAK tidak terkontrol. Stupor disebabkan oleh disfungsi cerebral organik difus. Berikutnya semikoma. Tingkat kesadaran penurunan selanjutnya adalah semikoma. Penurunan kesadaran ini terjadi ketika seseorang tidak bisa memberikan respon terhadap rangsangan verbal dan tidak dapat dibangunkan sama sekali, namun refleks kornea dan pupilnya masih baik. Dan yang terakhir, koma. Berbeda dengan semikoma, koma merupakan penurunan kesadaran yang terjadi sangat dalam. Pada tubuh pengidapnya tidak ada gerakan spontan dan tak ada respon terhadap nyeri dan yang dirasakan oleh pasien tersebut. Dalam sistem triase, pasien yang datang ke instalasi gawat darurat atau IGD dikategorikan dalam 4 warna. Warna dalam triase pasien tersebut memiliki arti masing-masing serta mengacu pada kondisi pasien. Berikut penjelasan mengenai 4 warna atau kategori dari masing-masing warna tersebut. Berikut penjelasan mengenai 4 triase warna dan kategori dari masing-masing warna tersebut. Yang pertama, merah. Pasien prioritas pertama ditunjukkan dengan warna merah dalam triase IGD. Pasien dengan triase warna merah membutuhkan penanganan medis secepat mungkin karena biasanya pasien dengan triase warna ini berada dalam kondisi yang kritis dan dapat mengancam nyawa pasien. Pasien dengan triase warna merah memiliki kemungkinan besar meninggal dunia bila tidak diberikan penanganan yang cepat. Contoh pasien dalam triase warna merah ini seperti pasien yang terkena serangan jantung, kesulitan bernapas, mengalami trauma kepala serius karena kecelakaan ataupun mengalami perdarahan yang serius. Yang kedua, kuning. Pasien prioritas kedua setelah triase warna merah yang membutuhkan penanganan dengan cepat atau dengan segera adalah pasien dengan triase berwarna kuning. Pasien dengan triase berwarna kuning menjadi prioritas kedua karena pasien masih dalam kondisi yang stabil, sehingga masih dapat ditunda beberapa saat penanganannya. Walaupun pasien triase berwarna kuning tidak berada dalam kondisi yang kritis, namun masih perlu mendapatkan penanganan medis yang cepat. Hal ini disebabkan karena kondisi pasien dengan triase kuning dapat memperburuk dengan cepat, serta berpotensi menimbulkan kecacaran atau kerusakan organ. Pasien dengan triase berwarna kuning antara lain luka bakar derajat tinggi, pasien patah tulang di beberapa tempat karena jatuh dari ketinggian ataupun trauma kepala ringan. Yang ketiga, hijau. Pasien prioritas ketiga adalah pasien dengan triase berwarna hijau. Pasien dengan triase warna hijau ini membutuhkan penanganan rumah sakit namun masih dapat ditunda bahkan hingga 30 menit. Pasien pada triase berwarna hijau ini akan segera mendapatkan penanganan setelah tenaga medis selesai menangani pasien yang lebih darurat atau pasien dengan triase merah dan kuning. Pasien dalam kategori ini umumnya adalah pasien yang mengalami cedera namun masih sadar dan dapat berjalan seperti biasanya. Misalnya pasien yang mengalami luka bakar derajat ringan, patah tulang ringan ataupun luka ringan. Yang berikutnya, hitam. Pasien dengan kode atau triase berwarna hitam mengartikan bahwa kondisi pasien sangat kritis namun sulit untuk diselamatkan nyawanya. Walaupun mendapatkan penanganan secepat mungkin, pasien akan tetap meninggal dunia. Pasien dengan triase ini seperti umumnya pasien yang mengalami cedera yang sangat parah hingga sulit bernapas ataupun pasien yang telah kehilangan banyak darah akibat luka tembak
atau kecelakaan. Terima kasih.